Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sadaqallahul azim. Puji syukur alhamdulillah, baru saja kita tunaikan sholat zuhur berjamaah dengan harapan dan doa semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Bulan yang lalu sampai kepada Rasulullah bertahannuts di Gua Hira, lalu mendapatkan wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kenapa yang pertama turun bukan surat Al-Fatihah, bukan surat Al-Ikhlas misalnya, atau surat Al-Baqarah yang paling panjang? Hadirin yang berbahagia, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang Allah turunkan kepada Nabi adalah sebagai pondasi, dasar-dasar leadership bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didedikasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pemimpin bangsa dan juga pemimpin umat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak-bapak sekalian, saya sudah menjelaskan bahwa kata iqra atau qiraah itu dalam bahasa Indonesia diartikan membaca. Tapi bukan hanya sekedar membaca teks. Kalau membaca teks saja itu dalam bahasa Arabnya tilawah. Maka di Indonesia ada musabaqah tilawatil Quran. Sebagai seorang calon pemimpin bangsa dan pemimpin umat mesti harus iqra. Kalau iqra itu diartikan membaca, dalam istilah bahasa sekarang itu literasi. Banyak membaca, sehingga dengan banyak literasi maka seorang pemimpin akan open-minded, pikirannya terbuka. Ketika orang pikirannya terbuka, maka dia tidak akan pernah anti kritik. Dalam sejarah Nabi Muhammad pernah dikritik 2 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Rasulullah SAW ingin menyembunyikan kritikan itu, tentu saja ayat itu tidak akan pernah kita temukan di dalam Al-Quran. Kritikan yang pertama, pada saat Rasulullah SAW menghadapi tokoh kaum Quraisy dan berharap Rasulullah tokoh ini bisa masuk Islam. Tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum, salah seorang sahabat Nabi yang buta. Rasulullah lagi berbicara dengan pembesar Quraisy, tiba-tiba dia datang. Ibnu Ummi Maktum tidak tahu kalau Rasulullah sedang berbicara. Dia datang meminta diajarkan sesuatu kepada Nabi. Tapi Rasulullah bermuka masam, merasa tidak suka kalau diganggu oleh Ibnu Ummi Maktum. Maka setelah Rasulullah berbicara dengan pembesar Quraisy itu, langsung turun wahyu. Dikritik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kritikannya tuh. Wahai Muhammad, engkau bermuka masam ketika datang seseorang meminta pengajaran kepadamu. Boleh jadi orang yang minta diajari sesuatu itu jauh lebih baik daripada tokoh kaum Quraisy yang engkau ajak dan berharap untuk bisa beriman kepadamu. Itu kritikan yang pertama.
Dan surat Abasa masih ada sampai hari ini. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengkritisi Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh Allah. Ceritanya begini. Dua istri Rasulullah, Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Lalu Aisyah itu putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Dua orang ini sangat akrab, sehingga mereka berdua berdiskusi bagaimana agar Rasulullah tidak perlu itu datang ke rumah istri-istri yang lain, hanya mereka berdua saja. Kebetulan Rasulullah saat itu akan datang ke rumah Hafsah. Lalu Hafsah bilang sama Aisyah, Aisyah, tolong sampaikan kepada para istri Nabi, kalau Rasulullah datang kepada mereka, lalu menutup mulutnya, itu artinya Rasulullah gak suka sama mereka. Baik. Akhirnya Rasulullah pun datang, kemudian Hafsah memasak sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan bawang bombay yang banyak. Sehingga Rasulullah pun lahap memasaknya, memakannya. Bawang bombay itu kalau dimakan pasti ketika berbicara sebelum gosok gigi pasti akan aromanya bawang. Karena para istri Nabi sudah diberitahu oleh Aisyah bahwa ketika Rasulullah berbicara dengan kalian dan menutup mulut berarti Rasulullah nggak suka sama kalian. Begitu sudah makan siang, Rasulullah pun seperti biasa datang ke rumah para istrinya. Rasulullah sebagai orang yang memiliki adab yang sangat tinggi, khawatir kalau berbicara bau bawang bombaynya itu dicium oleh istrinya, maka Rasulullah pun benar. Ketika bertemu dengan mereka itu selalu menutup mulut. Nah, karena para istri Nabi sudah disampaikan oleh Aisyah bahwa ketika Rasulullah berbicara dengan menutup mulut, itu artinya Rasulullah nggak suka. Istri para Rasul pun akhirnya meresponnya tidak positif. Sampai akhirnya pun konspirasi ini kemudian diketahui oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, mulai hari ini aku tidak akan makan bawang bombay. Turunlah surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwaji. Nabi, langsung ditegur. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah sudah menghalalkan bagimu karena hanya ingin ridho dari istri-istrimu? Sejak itulah kemudian Rasulullah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Itulah Rasulullah, memiliki open minded, pemikiran yang terbuka dan juga tidak anti kritik. Iqra, dengan literasi maka open minded, dan seorang pemimpin juga tidak anti kritik. Lalu makna Iqra yang berikutnya adalah orientasi. Membaca orientasi hidup, membaca orientasi perjuangan, membaca orientasi dakwah. Bagaimana seorang pemimpin memiliki orientasi yang sangat luar biasa pada saat ia menjadi pemimpin, baik itu pemimpin bangsa maupun pemimpin umat. Nah, maka di ayat berikutnya Allah berfirman, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, bacalah orientasi hidupmu, bacalah orientasi perjuangan dan dakwahmu, Bismi rabbik, hanya atas nama Allah, bukan karena yang lain. Sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy sudah tidak lagi mampu membendung dakwah Nabi Muhammad, mereka mencoba untuk memberikan gratifikasi. Mereka di Darun Nadwah, rumah pertemuan mereka pun berkumpul, ingin memutuskan apa kira-kira gratifikasi yang akan diberikan kepada Muhammad. Akhirnya mereka sepakat untuk datang ke rumah Abu Thalib. Mereka pun datang. Kemudian disampaikan, Abu Thalib,
tolong sampaikan kepada Muhammad, seandainya Muhammad ingin menjadi raja, kami akan angkat dia menjadi raja di kota Mekah. Kalau Muhammad ingin menjadi orang terkaya di Mekah, kami akan kumpulkan harta kekayaan kami untuk diberikan kepada Muhammad. Kalau Muhammad ingin dikelilingi wanita-wanita cantik, maka kami akan kumpulkan gadis-gadis cantik Quraisy untuk diberikan kepada Muhammad. Syaratnya satu, berhenti dari dakwah. Begitu Rasulullah datang ke rumah Abu Thalib, lalu disampaikan itu. Apa respon Rasulullah? Wahai paman, jangankan tahta, harta, dan wanita, seandainya mereka memberikan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, artinya jauh lebih besar dari 3T tadi, niscaya tidak akan pernah aku terima seandainya mereka meminta diriku untuk berhenti dari dakwah ini. Itulah jawaban Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah ketika berorientasi hidup dan perjuangannya serta dakwahnya hanya bismi rabbik, atas nama Tuhan, maka tidak akan pernah tergoda oleh apapun. Coba seandainya Rasulullah saat itu menerima gratifikasi dari kaum Quraisy, apa yang akan terjadi? Mereka akan mengatakan, oh selama ini dia berdakwah ngecap sana sini, ternyata hanya kepengin tahta, harta, dan wanita. Maka saat itu Islam sudah selesai. Kita tidak akan pernah mengenal itu namanya Masjid Baitul Adli, nggak ada. Karena dakwahnya sudah selesai. Itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seorang pemimpin harus memperbanyak literasi. Dengan literasi maka dia akan menjadi orang yang open-minded. Kalau orang yang open-minded, maka dia tidak akan pernah anti kritik. Dan yang kedua, orientasi perjuangan, orientasi bekerjanya, itu bukan karena harta, tahta, dan wanita, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dasar berikutnya pada ayat yang kedua. Khalaqal insana min alaq. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kalau kita dulu di SMA atau di SMP belajar reproduksi manusia, yang dimaksud dengan segumpal darah alaq itu tidak sebesar ini, tidak. Tapi sebetulnya satu titik. Ketika sel sperma membuahi sel ovum, maka ketika dia sudah di 8 hari, dia akan nempel di rahim seorang ibu. Itulah yang disebut dengan alaq. Akan menjadi embrio dan akan lahir seorang bayi. Nah, alaq itu menggantung di rahim seorang ibu. Dan dia tidak akan pernah hidup kalau tidak mendapatkan nutrisi dari ibunya. Maka ada plasenta di situ. Kalau kita kenal itu ari-ari. Ari-ari itu sebagai media di mana nutrisi dari seorang ibu akan dikirimkan ke jabang bayi, itu melalui plasenta. Apa maknanya? Maknanya yang pertama bahwa seorang pemimpin harus menyadari bahwa dirinya dan orang yang dipimpin itu diciptakan dari bahan yang sama. Dari bahan yang sama. Ketika seorang pemimpin memiliki kesadaran bahwa dirinya diciptakan dari bahan yang sama dengan yang dipimpinnya, maka seorang pemimpin akan memiliki sifat humble, rendah hati. Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah mengatakan, gue utusan Allah loh, enggak. Justru di dalam sejarah kehidupan Nabi, Rasulullah memiliki sifat tawadhu. Apakah ketika Rasulullah misalnya dilecehkan, atau ketika Rasulullah mau dibunuh, Rasulullah memiliki sifat yang sangat luar biasa humble. Misalnya begini, suatu saat Rasulullah mau pergi ke masjid, lalu dipanggil oleh tetangganya dari lantai atas, karena di Arab itu hampir tidak ada rumah hanya satu lantai, tidak. Tradisinya itu
pasti dia akan membuat rumah 2 atau 3 sesuai dengan kebutuhan keluarga. Lantai pertama itu untuk orang tua, lantai kedua itu biasanya untuk anak pertama, ketiga, dan seterusnya. Rasulullah dipanggil, Muhammad, mau kemana kamu? Rasulullah nengok. Begitu Rasulullah nengok, langsung diludahi. Cuh. Apakah Rasulullah lalu kemudian membalasnya? Tidak. Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan dia petunjuk karena dia tidak paham. Coba bayangkan ketika bapak-bapak misalnya tadi pagi dari rumah sudah naik mobil nih, lalu dipanggil Pak gitu, lalu tetangga kita meludahi, cuh, apa yang akan terjadi? Langsung ke kantor atau balik ke rumah? Balik ke rumah mungkin, ambil golok, kurang ajar, gue kantornya di Kejagung kok gitu kan, pasti akan membalas gitu. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita humble. Oh iya, mungkin hari ini dia tidak beriman, suatu saat dia akan beriman. Dan bahkan bayangkan ketika orang yang meludahi ini sakit, Rasulullah adalah orang yang pertama membesuknya. Maka kita ketika di rumah atau di kantor, bertetangga atau kita berteman di kantor, ketika ada orang melecehkan, orang menghina, kita tidak perlu membalasnya dengan cercaan atau hinaan. Kenapa? Karena kalau kita membalasnya berarti kualitas kita sama dengan orang yang telah mendolimi, mencerca, atau mengejek kita. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sebagai seorang pemimpin bangsa dan pemimpin umat. Lalu dengan al-alaq itu, seorang pemimpin harus memiliki sifat egaliter. Bahwa manusia di mata Allah itu sama. Bukan karena jubahnya, bukan karena kopiahnya, bukan karena bajunya, sama sesungguhnya. Dan juga bukan karena zuriyahnya, keturunannya, tidak. Sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pakai baju batik atau bapak-bapak pakai baju seragam. Ketika ada orang datang ke sini pakai jubah, lalu pakai udeng-udeng, nilainya sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Itulah yang Rasulullah lakukan sebagai seorang pemimpin bangsa dan pemimpin umat. Sehingga ketika seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah datang kepada Nabi, Rasulullah memperlakukannya sama seperti sahabat-sahabat yang lain yang memiliki status sosial yang tinggi dalam kehidupan masyarakat kaum Quraisy pada masa itu. Itulah makna al-alaq. Lalu ayat berikutnya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau Iqra yang pertama bermakna bagaimana kita memperbanyak literasi agar open minded, lalu tidak anti kritik, kemudian punya wawasan yang luas serta punya orientasi yang baik sebagai seorang pemimpin. Iqra yang kedua adalah membaca tentang kemahamuliaan Allah. Apa yang kita harapkan dari kemahamuliaan Allah? Adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Dan itu artinya Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin bangsa dan pemimpin umat itu tidak berhenti untuk belajar, never stop learning. Atau kalau dalam bahasa pendidikannya itu long life education, gitu. Tidak. Rasulullah mengajarkan kepada kita harus senantiasa belajar. Contoh, Rasulullah ketika akan menentukan hijrah misalnya, Rasulullah tidak mengambil keputusan sendiri. Dia diskusi dengan para sahabat. Bagaimana keputusan kita untuk memenuhi keinginan orang-orang Madinah kita berhijrah. Sehingga ada keputusan kita berhijrah. Itu setelah diskusi, bertanya. Begitu pula strategi perang. Salah satunya adalah perang Uhud. Ketika mendengar bahwa ada 3.000 kaum Quraisy sedang menuju ke Madinah, Rasulullah kumpulkan itu para sahabat. Lalu bertanya, bagaimana strategi kita? Rasulullah kemudian menyampaikan, kita perang kota saja karena kita pasukannya sedikit. Tapi kaum muda yang ikut perang Badar mengatakan, ya Rasulullah, kita sudah punya pengalaman perang Badar.
Lalu bagaimana? Kita song-song saja mereka di Uhud. Baik kalau begitu. Artinya Rasulullah tidak merasa bahwa dirinya seorang nabi lalu ambil keputusan sendiri, udah begini saja, tidak. Tapi bertanya kepada para sahabat. Begitu pula ketika Rasulullah mau menanam kurma, Rasulullah pun bertanya kepada sahabat, bagaimana saya nanam kurma agar tumbuh subur dan berbuah lebat. Itulah di antara yang dilakukan oleh Rasulullah, menunjukkan kepada kita Rasulullah tetap belajar. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak boleh berhenti belajar. Apakah belajar yang kaitannya untuk sampai kepada karir pet kita, silakan. Atau belajar agama setiap saat di Masjid Baitul Adli, itu adalah bagian dari bagaimana kita tidak pernah berhenti belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpengetahuan beberapa derajat. Dan kita sudah merasakan. Coba bayangkan, kalau kita melihat misalnya kuli batu sedang bekerja di pembangunan gedung sebelah misalnya. Kuli bangunan itu sehari maksimal upahnya 200.000. Bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi bagi orang yang punya ilmu pengetahuan, hanya berbicara 1 jam, boleh jadi nilainya bukan jutaan, tapi miliaran boleh jadi. Ada murid saya, dia suaranya bagus, suka mengisi, kalau mungkin Bapak dan Ibu kalau naik MRT atau Transjakarta itu sering mendengar the next station, itu kan suaranya luar biasa. Itu misalnya hanya rekaman 15 menit, itu nilai rupiah bisyarahnya itu jutaan. Itulah ilmu. Maka ketika bapak-bapak sekalian ingin bagaimana karir petnya itu melejit, belajarlah. Tidak pernah berhenti dari belajar, never stop learning. Belajar sungguh-sungguh. Misalnya, saya mesti harus kuliah lagi. Ya silahkan berkuliah. Sekarang ilmu pengetahuan itu luar biasa. Perguruan tinggi membuka seluas-luasnya bagi mereka yang ingin belajar meneruskan pendidikannya. Maka dengan demikian, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah 5 ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang didedikasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pemimpin bangsa dan pemimpin umat, sehingga menjadi teladan bagi umat manusia untuk masa kini dan masa yang akan datang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.